Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Berlian Jeveni selaku Head of Sales and Brands Koordinator RHB Sekuritas. Ini kita akan langsung sapa saja. Pak Berlian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore Mas David, baik Mas, apa kabar? Kabar baik juga, Pak Berlian. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Sesi pertama tadi sempat berada di zona hijau, kemudian berbalik arah ke zona merah. Kemudian pada pembukaan di sesi kedua, berbalik arah kembali ke zona hijau. Kemudian setengah jam jelang penutupan tadi sempat kembali bergerak ke zona merah. Dan posisi saat ini IHSG masih berada di zona merah namun berupaya untuk berbalik ke atas kembali atau melaju ke zona hijau. Pak Berlian, bagaimana Anda melihat secara teknikal volatilitas yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini kalau kita kaitkan juga dengan beberapa sentimen yang berkembang? Ya Mas David, saya melihat ini sebetulnya ISG sudah di area yang cukup dekat dengan supportnya ya. Meskipun secara teknikal indikator stokastik belum menunjukkan area oversold. Tapi kalau kita lihat dari 2 atau 3 hari bahkan 4 hari terakhir, 4 candle terakhir ini selalu ada ekor panjang Mas David. Dan ini sebetulnya menunjukkan kondisi bahwa buyer coming in into the market sebetulnya Mas. Jadi ini masih cukup menarik untuk kita masuk ke dalam market. Baik, sebenarnya dari sisi support Pak Berlian, level berapa yang mesti diwaspadai karena level terendah hari ini sampai sejauh ini di 6.756.661. Ya, di level yang kita lihat berdasarkan chart itu ada di level kurang lebih 6.730 Mas David. Dan untuk hari Jumat kemarin sebetulnya level ini sempat tersentuh ya, dan ini pun kembali rebound. Jadi untuk hari ini kita mengenal dengan istilah inside bar Mas David, di mana kenaikan ataupun penurunan hari ini sebetulnya masih di dalam range satu candle besar di hari Jumat kemarin. Dan ini apabila besok konfirmasi dengan kenaikan, maka ini sebetulnya merupakan sinyal positif untuk IHSG ke depannya. Baik, tapi kalau terjadi sebaliknya, Pak Berlian, tembus di bawah level support 6730, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Ya, secara simpel ada gap sedikit di level kurang lebih 6.690, tipis sekali sebetulnya Mas David ya untuk di level tersebut. Namun kita lihat apabila jebol di level 6.700 ke 6.690 itu kan cuma 10 poin Mas David. Ya. Kita menggunakan support berikutnya saja, kita lihat di area sekitar 6.600 untuk next level yang cukup kuat dan mestinya bertahan Mas David. Baik, tadi juga saya sampaikan Pak Berlian, hari ini volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan cukup tinggi. Apa yang bisa kita cermati dari sikap dan perilaku investor kalau kita melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Ya, salah satu yang saya selalu pantau itu adalah kurs rupiah dan IDR. Banyak sekali trader kita yang menggunakan data misalkan seperti foreign flow ya Mas David ya. Namun menurut saya, hemat saya berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun ini, sebetulnya foreign flow itu tidak menjadi cerminan. Alias begini, apabila investor asing memang betul-betul keluar dari market Indonesia, maka hal yang pertama dilakukan mereka itu adalah menjual rupiah dan membeli dolarnya. Dan itu kita belum melihat sampai detik ini, so far rupiah pun masih cukup kuat, dan itu artinya apabila terjadi penjualan seperti saat-saat ini, sebetulnya itu hanya penjualan sementara, mungkin mereka merealisasikan profit di beberapa sektor, contohnya perbankan yang beberapa sahamnya sudah naik tinggi, dan kemudian mereka sekarang sedang posisi wait and see, atau bahkan sudah mulai mengakumulasi kembali saham-saham yang menurut mereka juga sudah relatif murah, Mas David. Baik, dari sisi sektoral di sepanjang perdagangan hari ini Pak Berlian, di penutupan sesi pertama dan tampaknya masih terus berlanjut hingga perdagangan hari ini, sektor properti memimpin penguatan. Beberapa sahamnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ada CTRA menguat di atas 7% begitu. Bagaimana analisis Anda penguatan dari sisi sektoral untuk properti? Sama-sama kita ketahui sektor ini sudah lama tidur begitu, kemudian hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Apakah penguatan ini hanya bersifat sementara saja, ataukah memang secara fundamental juga didukung dengan penguatan di sepanjang hari ini? Ya, saham properti atas properti memang cukup menarik Mas David, seperti yang Mas David sampaikan tadi. Ini sudah kami ulas di dalam webinar kami di RHB sendiri, itu pada
saat ketika Mas David mungkin pernah mendengar istilah perang harga untuk semen ya Mas David ya, sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu Mas David, di mana ketika itu orang bertanya-tanya kenapa saham semen INTP, kemudian ISMGR juga mengalami penurunan, kemudian juga ternyata itu karena harga semennya yang cenderung turun begitu ya, ada perang harga di real marketnya. Nah ini yang sebetulnya kita lihat, kalau kita hanya fokus kepada saham semen atau saham semen lagi turun, kenapa kita tidak melihat impact-nya mana yang sebetulnya menikmati penurunan harga semen tersebut? Dan itu adalah saham-saham atau sektor properti yang tadi Mas David sampaikan. Dan untuk saham-saham properti ini sebetulnya memang secara chart ini sudah mengindikasikan area yang overbought ya Mas David ya. Jadi cukup wajar apabila besok ada ataupun lusa ada koreksi di sektor properti ini. Namun secara umum saham-saham properti ini sebetulnya masih mengindikasikan kenaikan peluang jangka waktu midterm 3-6 bulan ke depan seharusnya masih cukup menarik untuk kita akumulasi ketika nanti ada koreksi, Mas David. Baik, tapi dari sisi teknikal, kalau kita lihat dari pergerakan sektornya untuk properti, bagaimana trennya sejauh ini? Apakah masih cenderung tertekan atau lebih ke arah masih mengalami downtrend sejauh ini? Sejauh ini malah surprisingly, di tengah kekhawatiran orang, ini malah menunjukkan uptrend, Mas David. Ini sudah keluar dari area downtrendnya. Contohnya misalkan kita lihat ya, saham yang hari ini cukup tinggi terbangnya itu adalah BSDE sendiri, dan ini fundamentalnya juga cukup menarik. Tim riset fundamental kami dari RHB sangat suka dengan saham ini. Namun secara chart ini bahkan sudah naik dari level, saya ambil level sideways-nya itu di level 940, Mas David. Sekarang ada di level 1150, dan ini untuk saham properti sebetulnya cukup tinggi ya secara range harga. Jadi biasanya naik mungkin 5%, kemudian turun lagi. Ini di level ini kita bisa lihat sekitar 15-20%. Untuk beberapa saham properti lainnya pun juga sama, Mas David. Baik, untuk BSDE hari ini ditutup di 1150, menguat di 4,07%. Pergerakannya untuk jangka pendek paling tidak sampai dengan akhir pekan, Pak Berlian, dengan memasukkan indikasi tadi ada peluang profit taking terjadi. Ya, peluang ini terjadi ya, 1-2 hari ke depan ya Mas David ya. Jadi untuk mereka ataupun Sobat IDX yang sudah memiliki posisi, saran saya adalah melakukan take profit terlebih dahulu. Meskipun secara jangka waktu menengah, ini untuk peluang kenaikan sampai dengan level 1.200 juga masih bisa tercapai sebetulnya. Mengingat kondisinya yang masih uptrend ya Mas David ya, untuk saham BSDE. Ya, dengan melakukan aksi profit taking bagi yang sudah ambil posisi dengan penguatan yang terjadi, kalau ingin buyback kembali, Pak Berlian, level berapa yang direkomendasikan untuk BSDE? Nah, ini cukup menarik pertanyaannya. Ini apabila kita menggunakan chart, maka kurang lebih di level, saya melihat di sini ada level 1050, Mas David, untuk analisis supportnya ya. Ya. Tapi apabila kita menggunakan Fibonacci, maka kemungkinan ini ada retracement yang cukup besar yang dia masih punya utang napas kalau bahasa technical Fibonacci-nya, yaitu ada di level 1000. Jadi ini ada kurang lebih untuk level psikologisnya, saya menggunakan range tersebut, yaitu di level 1000 sampai dengan 1050 untuk cicil beli buyback-nya, Mas David. Baik, selanjutnya kita akan coba analisis untuk CTRA, Pak Berlian, 1095, menguat di 7,88%. Apakah dari sisi pola pergerakan dan strateginya juga sama dengan BSDE yang sudah kita bahas tadi? Ya, untuk CTRA sendiri ini ada yang perbedaannya, yaitu adalah ini baru saja keluar dari range sideways-nya. Jadi koreksinya pun menurut saya juga tidak akan terlalu dalam untuk CTRA ini, hanya sekitar di level 4% sampai dengan 5% dari range harga sekarang, Mas David. Dan ini pun itu dari level kurang lebih saya lihat di sini 1030 ya untuk si CTRA ini. Rekomendasinya seperti apa, Pak Berlian? Bagi yang sudah ambil posisi juga profit taking? Boleh profit taking sebagian, berbeda dengan BSDE, di mana BSDE sudah naik cukup tinggi. Apabila memiliki posisi katakanlah level 100%, Mas David, untuk BSDE saya sarankan take profit terlebih dahulu 50%, tetapi untuk CTRA ini take profitnya mungkin lebih kecil, Mas. Hanya sebagian saja, kurang lebih 20% sampai dengan 20%. Jadi tidak perlu take profit terlalu besar untuk CTRA. Ada alasan tersendiri tidak, Pak? Secara teknikal memang ini masih bisa mengindikasikan kenaikan yang lebih lanjut ya untuk CTRA sendiri, Mas David, dan ini biasanya pola breakout seperti ini, pullback-nya pun tidak terlalu besar, mengingat kenaikannya pun juga belum sedahsyat BSDE, Mas David. Baik, dari CTRA kita bergeser ke properti lainnya, pemirsa.
kita ke Summarecon Agung Tbk atau dengan kode saham SMRA. Penutupan sesi kedua hari ini menguat di 6,03% dan ditutup di level 615. Dan secara intraday-nya tadi sempat menyentuh ke level tertinggi di 625. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa saham properti sebelumnya, Pak Berlian, posisi penutupan ini tidak bisa kembali menembus ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Ada indikasi tertentu tidak, Pak, dengan dari sisi kalau kita lihat dari pola pergerakan teknikalnya, atau ini tidak mempengaruhi sama sekali? Sebetulnya saya lebih prefer dengan sebutan ataupun dengan analisis yang tadi Mas David sampaikan di awal, yaitu menembus yang sudah terjadi tertinggi di tahun ini, Mas David. Berbeda dengan CTRA dan BSDE ya, yang kedua saham tadi ini mereka menembus titik tertingginya di tahun ini. Untuk Summarecon ini berbeda. Bahkan di level tertinggi di bulan Februari ini belum tertembus, Mas David. Jadi secara umum, untuk SMRA ini masih dalam besaran sideways, Mas David, dengan range harga di level 500 sampai dengan di level 650. Jadi cukup besar. Berbeda dengan BSDE dan CTRA yang sudah uptrend, saya masih prefer kedua saham yang di awal tadi dibandingkan SMRA ini. Namun apabila sudah memiliki posisi, maka saran untuk melakukan take profit sama lebih mirip seperti BSDE, di mana lebih baik take profit 50% dari posisi yang sudah dimiliki, dan kemudian menunggu untuk area pullback atau untuk buyback kembali di level kurang lebih 570, Mas David. Baik, analisis dari beberapa saham di sektor properti ada CTRA, BSDE, dan juga SMRA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Berlian, sebelum kita akan coba update posisi penutupan sesi kedua hari ini, secara keseluruhan bagaimana Anda melihat sektor properti dengan pencapaian kinerja di kuartal pertama di 2023 yang jauh mengalami perbaikan ini, terutama sampai dengan akhir tahun, Pak, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sudah mengalami tekanan yang cukup dalam? Ya, hal ini sebetulnya sudah diantisipasi oleh tim risk fundamental kami, mengingat penjualan yang terjadi di tahun 2020 itu kemudian diakumulasikan dan dicatatkan di saat ini, Mas David. Jadi ini pembukuannya memang sudah diperkirakan ini akan terjadi di akhir tahun kemarin sampai dengan sekarang. Untuk kedepannya bagaimana? Kita melihat bahwa setelah pandemi ini dikatakan usai, maka orang-orang juga perlu melakukan investasi dan juga mereka mungkin harus membeli rumah juga bagi yang belum memiliki. Dan ini kita melihat masih menjadi katalis yang cukup menarik untuk saham-saham properti secara umum. Namun, kita tetap fokus ke beberapa saham yang memang kita lihat secara kinerja selama ini tidak hanya pandemi saja, itu memang cukup menarik. Salah satunya tadi yang kita bahas adalah BSDE, Mas Devi. Baik, Pak Berlian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, pemirsa. Tampaknya masih berada di zona merah, tepatnya melemah di 0,27%. Dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.769,631. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.787.491 di zona merah. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.798,322. Sementara level terendah di 6.756,661. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update dari penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 melemah di 0,10%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,27%, LQ45 melemah cukup dalam, seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di 0,40% dan ditutup di 941,226. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua. Properti masih memimpin penguatan, pemirsa, di 2,62%. Konsumsi non-primer juga menguat di 1,01%. Pemberat datang dari kesehatan melemah di 0,59% dan infrastruktur juga tertekan tipis di 0,01%. Kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Tampaknya didominasi oleh saham-saham berbasis komoditas. UNTR mengalami penguatan dan sudah berada kembali di 25.000. Kemudian ada DOOH, emiten pendatang baru sepertinya, ditutup di level 105. NCKL juga menguat di 1.350 dan Adaro ditutup di zona hijau setelah di perdagangan terakhir mengalami pelemahan yang cukup dalam. Tampaknya rilis kinerja kuartal pertama cukup direspon positif oleh investor dan ditutup di 2.870. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dari
industri dasar, ada Neka Industri, ada Astra Internasional pemirsa di 6.125, perbankan BK PBRI di 5.100, MDKA hari ini tampaknya masih melanjutkan tekanan yang cukup dalam di 3.390 posisi penutupan, dan Telkom semakin menjauhi level 4.400-an, penutupan hari ini di 4.060. Beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.